Bab 19 Jatuh Pingsan. Jihan sesampainya di rumah langsung meletakkan belanjaannya dan membersihkan diri karena Bikrumi sudah pulang dan menyiapkan makanan di meja makan. Jadi Jihan bisa lebih santai saat ingin merebahkan diri. Tiba-tiba Jihan mendengar suara mobil Biwa datang. "Mas Biwa sudah datang kayaknya, aku panasin makanan dululah," gumam Jihan. Jihan turun ke lantai bawah dan berpapasan dengan Biwa yang akan naik ke atas. "Mas Biwa mau makan tidak?" tanya Jihan. "Tidak." Biwa langsung naik ke atas dengan perasaan yang masih cemburu. "Ya sudah, aku makan sendiri sajalah, percuma ngomong sama kamu mas, kamu paling nganggap aku ini gak ada di rumah," gumam Jihan. Biwa yang mendengar ucapan Jihan tidak terlalu memperdulikannya dan langsung naik ke atas. "Jihan, buatkan saya kopi, antar ke ruang kerja," teriak Biwa dari atas. "Kenapa sih manusia kutub itu harus teriak-teriak, dia pikir aku budek apa?" gumam Jihan kesal. Jihan mengantarkan kopi ke ruang kerja Biwa. "Mas, ini kopinya, aku taruh di mana?" "Letakkan di meja." Selesai meletakkan di meja, Jihan lalu berbalik badan ingin keluar dari ruang kerja Biwa tetapi ditahan oleh Biwa. "Siapa pria yang bersamamu pagi tadi?" "Yang mana mas? Jangan pura-pura. Aku gak tahu yang mas Biwa bicarakan." "Pria yang mana? Yang memegang tanganmu pagi tadi?" "Oh, Daryl namanya. Jaga kehormatanmu sebagai istri Biwara Sakti." "Iya." Jihan kesal. "Kalau tidak ada yang dibicarakan lagi, aku mau makan, lapar." "Pergilah." Jihan keluar dari ruangan Biwa dan menuju lantai bawah untuk makan malam. Mas Biwa, tolong aku." Biwa yang mendengar teriakan Jihan langsung berlari turun ke bawah. "Ada apa? Mas, lihat deh, itu ada ular." X. Tangis Jihan. "Diam kamu. Jangan bergerak biar saya tangkap." Biwa mengambil tongkat besi yang ada di sudut ruangan dan memukul ular itu. Seketika ular itu langsung maasteristi. Biwa langsung menyuruh para bodyguardnya membersihkan dan membuang ular itu. "Sudah, jangan nangis, ularnya sudah dibuang." "Kamu yakin mas?" tanya Jihan ragu-ragu. "Udah, sana tidur kamu. Aku lapar." "Ya sudah, makanlah. Aku gak berani sendiri." Biwa meninggalkan Jihan begitu saja tidak peduli, tetapi Jihan berteriak, "Capek aku mas, capek. Aku ada tapi tidak pernah sekali saja kamu menganggap aku ada. Biarkan aku telpon Pak Dendi untuk menemaniku makan," teriak Jihan. Biwa yang mendengar itu langsung menghampiri Jihan dan duduk di meja makan. "Makanlah, saya akan berjaga." "Oke." Selesai makan, Jihan mau masuk kamarnya tetapi dia takut akan bayangan ular itu. "Mas, aku masih takut tidur di kamar." "Tenanglah, sudah saya bunasteris ularnya. Kenapa kamu malah ngikutin saya?" "Aku takut." X. Tangis Jihan. "Saya mau kerja. Boleh gak Jihan ikut ke ruang kerja?" "Saya mau kerja, bukan piknik. Ngapain ikut, dasar anak kecil jahat." Tangis Jihan sambil berlari ke kamarnya. "Kenapa sih mas kamu segitunya sama aku? Apa karena wanita itu yang sudah mengisi hatiku mas sehingga sedikit pun kamu gak peduli sama aku? Mulai sekarang aku janji gak akan jadi anak kecil yang manja lagi mas." Gumam Jihan. Biwa masuk kembali ke ruang kerja tanpa peduli dengan perkataan Jihan. Pagi ini Jihan tidak seperti biasanya, karena dia sedang dalam mode ngambek. Jihan memasak tetapi dia tidak melayani Biwa seperti biasa. Jihan sengaja ada di dalam kamar menunggu Biwa berangkat kerja. Dia bertekad tidak akan bertemu Biwa. Minggu berganti bulan, Jihan selalu begitu setiap hari.
Jihan selalu masuk ke kamar sebelum Biwa ke kantor dan pulang kantor, tapi Jihan selalu masak untuk Biwa dan menyiapkan di meja makan. Gue pulang dulu ya Kiki, tuh Pak Adi dah jemput gue. Hati-hati ya lo besti. Lo juga hati-hati nyetirnya dan jangan kebut-kebutan. Siap Bu Guru. Hei Jihan, udah mau pulang? Ujar Daryl. Yang disapa Jihan doang, ada gue nih gak liat. Omel Kiki. Iya, hei Kiki. Iya gue dah mau pulang, jemputan gue dah datang. Kenapa sih Jihan, lo gak pernah mau gue antar pulang? Tanya Daryl. Gue bukan gak mau Daryl, cuma gue gak mau merepotkan lo. Alasan Jihan. Gue gak merasa repot kok, gue seneng kalau bisa nganterin pulang, apalagi bisa ketemu orang tua lo. Ujar Daryl. Jihan lalu masuk ke dalam mobil sambil melambaikan tangannya ke arah Kiki dan Daryl. Maaf Daryl, andai lo tahu kalau gue udah punya suami. Ya suami pajangan. Gue berstatus istri orang tapi hanyalah status. Pak antar saya ke tamannya. Baik non. Sesampainya di taman Jihan duduk di kursi. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jihan ke taman untuk menenangkan hatinya yang rapuh. Sepertinya sudah lama sekali aku tidak melihat Mas Biwa. Sudah hampir 6 bulan dan Mas Biwa juga tidak pernah ingin melihatku. Aku harus tetap kuat karena dari awal pernikahan kita hanyalah status. Aku seharusnya sudah tahu resikonya. Jangan nangis lagi Jihan. Di seberang sana ternyata ada Biwa yang sedang mengawasi Jihan dari jauh. Maafkan saya Jihan. Saya sudah janji akan selalu menjagamu. Lihatlah saya selalu menjagamu. Tapi hati saya belum siap untuk menerima Jihan. Batin Biwa. Hujan tiba-tiba turun sangat deras dan Jihan tidak pergi dari taman. Dia malah menikmati hujan turun. Halo Pak Adi. Ajak Jihan pulang dari taman. Baik Pak Biwa. Pak Adi menemui Jihan membawa payung dan mengajak Jihan untuk pulang, tetapi Jihan menolaknya. Dia tetap ingin berada di taman. Sudah 2 jam Jihan berada di taman dengan guyuran air hujan. Apa aku tidak bisa mencairkan hatimu yang beku itu Mas? Umam Jihan lalu tubuhnya ambruk ke tanah. Biwa yang mengawasi Jihan lalu keluar mobil bersamaan dengan Pak Adi untuk menolong Jihan. Jihan bangun, Jihan. Biwa menepuk pipi Jihan. Biwa lalu menggendong tubuh Jihan memasuki mobil Biwa untuk dibawa pulang ke rumah. Dasar keras kepala. Umam Biwa. Sesampainya di rumah Biwa memanggil Bikrumi untuk menggantikan baju Jihan yang basah. Tuan, badan Nona Jihan panas tinggi. Ambilkan kompres Bik. Baik Tuan, saya siapkan dulu. Bikrumi menaiki anak tangga naik ke atas masuk kamar Jihan membawa kompres. Terima kasih Bik, biar saya yang kompres. Bik masaklah sup untuknya. Bikrumi keluar dari kamar Jihan dan memasak pesanan Biwa. Biwa mulai mengompres Jihan dan Jihan sudah setengah sadar mendapati Biwa di sampingnya. Jihan lalu sangat marah. Kenapa Mas Biwa di sini? Di mana aku? Kenapa aku di sini? Ujar Jihan. Dasar cerewet. Ujar Biwa. Keluarlah Mas, aku tidak ingin melihatmu. Saya akan menjagamu. Tidak perlu, pergilah. Kamu pikir ini rumah siapa? Berani kamu mengaturku? Aku memang tidak berani mengaturmu Mas, karena aku bukan siapa-siapa, hanyalah pembantu. Jelek hati Biwa rasanya tertusuk-tusuk mendengar perkataan Jihan. Keluarlah dari sini, aku mohon. Tidak seperti biasanya Biwa akan pergi, tetapi Biwa malah memeluk Jihan dengan erat. Biarkan seperti ini. Jangan membantah. Tidak, jangan memelukku. Saya tidak akan keluar. Ini rumah saya dan kamu istri saya. Istri Anda bilang, ya benar, saya istri dari Biwa Sakti.
Kenapa saya bisa lupa kalau saya ini bersuami? Setidaknya jangan pernah menyentuhku Mas jika hatimu milik orang lain. Dek, Iwa hanya bisa diam. Kamu lihat Mas, aku melihat laki-laki yang sangat pengecut di sini. Dia mencintai wanita lain tapi dia menikahi wanita yang berbeda. Hahaha, sungguh luar biasa bukan? Dia hanya butuh status saja, tidak butuh istri. Ujar Jihan marah. Iwa keluar dari kamar Jihan dengan perasaan yang berbeda. Dia merasa bersalah dan merasa sangat sakti hatinya ketika ucapan-ucapan Jihan menusuk hatinya.